Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Westporko Channel. Untuk cerita kali ini akan membawakan cerita baru yang berjudul Kuntilanak di Bukit Asahan. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Jika ada yang menyebut nama kuntilanak atau puntianak, tentu saja hampir semua orang tahu. Dia adalah sosok makhluk halus berwujud perempuan cantik, berambut panjang, menjumpai sampai ke tumit, dan kerap muncul dengan tawa menyeramkan. Ada juga yang menyebut kuntilanak dengan nama sundel bolong. Kata bolong disebabkan karena pada bagian punggung makhluk itu berlubang. Berbagai versi cerita tentang kuntilanak atau sundel bolong dari masa ke masa selalu menjadi bahan pembicaraan. Salah satunya seperti yang diceritakan oleh Junasin. Pada suatu malam masyarakat adat dua Sei Alim perkebunan Sei Dadap, Kecamatan Air Batu Asahan Sumut pernah digegerkan oleh kehadiran seorang perempuan cantik yang tidak dikenal dan misterius. Malam itu kebetulan ada tontonan organ tunggal dalam acara pesta. Sudah kebiasaan apabila ada tontonan, banyak orang yang mencari rezeki dengan berjualan, termasuk Junasin yang sehari-harinya berjualan es doger. Malangnya karena malam itu hujan gerimis, sudah tentu pembeli menjadi berkurang. Ketika Junasin sedang menghitung uang yang diperolehnya malam itu, tiba-tiba datang seorang perempuan cantik berkudung putih mendekatinya. Bang Jum, masih ada dogernya?" Perempuan itu bertanya. "Oh, kau rupanya Tik," ujar Junasin yang mengenal perempuan itu bernama Sartik. "Aku haus bang, tolong esnya ya." Junasin tidak menjawab. Segera dia menuangkan es doger ke gelas dan menyodorkan kepada Sartik. Dalam hatinya, lumayan, dapat tambahan uang bayaran satu gelas. "Satu lagi bang." Sartik meminta tambahan satu gelas, 2 gelas, bahkan 3 gelas. Junasin mulai heran mengapa Sartik begitu kehausan. Masa bodoh, yang penting es laku, pikirnya dalam hati. Tapi Junasin merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Angin malam tiba-tiba meniupkan aroma wewangian menusuk jantung. "Lagi Bang Jun," pinta gadis itu lagi setelah menghabiskan es doger sebanyak 5 gelas. Kali ini Junasin agak gugup melayani Sartik. Sudah 5 gelas Sartik meminum es doger, tapi mengapa minta lagi? Jangan-jangan belum sempat Junasin meneruskan kecurigaannya, tiba-tiba Sartik tertawa terkekeh-kekeh, lalu terbang dan menghilang. Karuan saja Junasin jatuh pingsan karena ternyata perempuan yang mirip Sartik itu adalah kuntilanak atau sundel bolong. "Kuntilanak, kuntilanak!" teriak Junasin sambil berniat lari. Malangnya dia terpleset tanah liat yang licin dan jatuh. Ternyata es doger yang diminum perempuan jelmaan kuntilanak itu berserakan di tanah. Penonton keyboard di kampung itu berhamburan mendengar teriakan Junasin. Ada beberapa orang yang menemuinya dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi penjual es doger itu sudah jatuh pingsan. Junasin digotong masuk ke rumah salah seorang warga. Setelah siuman, dia menceritakan pengalaman yang baru saja menimpanya. Ketika ditanya perginya kuntilanak itu, Junasin yang sudah lama hidup menduda mengatakan dia melihat makhluk itu terbang ke Bukit Setan. Bagi masyarakat perkebunan Sei Dadap, nama Bukit Setan tidak asing lagi karena lokasinya antara Pondok Sei Alim
atau pondok perumahan buruh dengan pondok kulon. Bukit ini konon memang dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Dulu bukit setan ini bernama Bukit Daboru, yang artinya bukit perempuan. Menurut penuturan seorang datuk atau paranormal setempat yang bernama Datuk Muda Subuh, Pondok Kulon pada zaman Belanda masih termasuk area HGU-PTN 3 Seidadap dengan tanaman karet. Bukit ini dihuni oleh makhluk halus yang semestanya berwujud perempuan cantik. Berubahnya nama Bukit Daboru menjadi Bukit Setan berawal dari sebuah kisah ketika perkebunan Seidadap dikuasai Belanda. Pernah terjadi peristiwa hilangnya 21 buruh di kawasan bukit itu yang tidak diketahui rimbanya. Otoritas Belanda ketika itu memerintahkan petugas keamanan untuk mencari para buruh tersebut. Namun para petugas keamanan itu tersesat dan akhirnya turut raib. Mereka tidak pernah kembali. Akhirnya otoritas perkebunan memanggil Datuk Muda Subuh untuk melihat dan mengupayakan agar mereka yang hilang di Bukit Daboru dapat ditemukan. Namun Datuk Muda Subuh hanya dapat menggelengkan kepala setelah dia menemui Ratu Bukit Daboru bernama Mayang Manjurai. Ternyata 12 orang buruh semuanya laki-laki sudah dijodohkan dengan penghuni Bukit Daboru itu. Beberapa orang yang lain sudah dijadikan pengawal istana oleh ratu tersebut. Sejak kejadian itulah masyarakat menyebut bukit tersebut dengan nama Bukit Setan hingga sekarang. Selang beberapa waktu, kejadian yang menimpa Junasing terulang kembali. Kali ini dialami Marjohan, penduduk Syekh Alim Hasya tidak jauh dari Eveling 2 Pondok Syekh Alim. Ketika pada malam hari dia bersepeda dari Pondok Miri Seidadap pulang ke rumah di Syekh Alim Hasya. Dari Pondok Miri emplasan kebun Seidadap melalui jalan Pondok Kulon terus ke Pondok Syekh Alim menuju rumah Syekh Alim Hasya. Malam itu sebenarnya bulan bersinar, namun karena di kiri jalannya adalah tanaman karet, maka suasana begitu lenggang. Di pertengahan jalan antara Pondok Kulon dan Pondok Syekh Alim, tiba-tiba Marjohan melihat sosok manusia tergeletak di pinggir pagar jembatan beton. Dia berhenti sejenak dan berpikir mungkin orang tersebut sakit atau menjadi korban kejahatan. Marjona menyandarkan sepedanya di bibir benteng jalan, lalu mendekati orang itu pelan-pelan. Ternyata seorang wanita. Marjona menunduk, ingin melihat lebih jelas siapa gerangan perempuan itu sebenarnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba dia mencium bau harum dari tubuh wanita itu. Akan tetapi belum sempat dia berpikir macam-macam, tiba-tiba perempuan itu bergerak dan duduk. Sekilas dilihatnya perempuan itu tersenyum, tapi Marjona tak mengenalinya. Ketika dalam keremangan malam dia melihat gigi perempuan itu seperti bertaring, maka tubuh Marjona langsung menggigil. Ia segera berlari dan mengayuh sepedanya sekencang-kencangnya. Namun Marjona lebih terkejut lagi ketika merasakan sepedanya semakin berat. Bahkan bau harum yang aneh itu tercium semakin dekat di belakangnya. Ternyata perempuan yang sebenarnya adalah sundel bolong atau kuntilanak itu sudah berada di boncengannya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sudah tentu Marjona hampir mati ketakutan. Lututnya seakan copot mengenjot sepeda, akan tetapi sepedanya seakan-akan tidak mau berjalan. Marjohan terus mengenjot sepedanya dengan tenaga yang masih tersisa. Akhirnya karena tidak sadar ada tikungan di depannya, sepedanya menggelinding terus hingga masuk ke parit. Setelah itu Marjohan
tidak ingat apa-apa lagi. Seperti biasa, beberapa puluh Said Alim berangkat ke area pekerjaan pagi-pagi sekali. Namun mereka terpaksa menghentikan sepedanya karena melihat Marjohan tergeletak di parit. Pagi yang sejuk menjadi gempar. "Marjona mati, Marjohan mati!" teriak Suryadi, pekerja yang pertama kali melihat Marjohan. Orang-orang segera berkumpul melihatnya. Mandor besar Parti yang juga turut melihat menempelkan telinganya ke dada Marjohan. "Masih ada napasnya kok," ujarnya. Lalu dia memerintahkan buruh lainnya mengangkat Marjohan dan membawa ke rumahnya. Marjohan akhirnya siuman dan menceritakan apa yang telah menimpanya. Dengan dua kejadian tersebut, warga Pondok Syekh Alim tidak berani lagi pergi di malam hari ke Pondok Kulon atau sebaliknya. Sementara itu, tanpa basa-basi, Mandor besar Parti menyampaikan hajat minta tolong kepada Lebay Ajib untuk mengusir kuntilanak dari Bukit Setan. Syukurlah Lebay Ajib bersedia, tapi dengan beberapa syarat. Antara lain, dia minta sehelai kain lepas, kain untuk menggendong bayi, sepeda baru yang ada lampunya, dan minyak duyung. Perburuan dilaksanakan pada malam bulan purnama penuh. Pada malam yang telah ditentukan, Lebay Ajib meminta agar warga Pondok Syekh Alim berkumpul membuat api unggun di hadapan rumah yang agak luas. Perburuan kuntilanak di Bukit Setan akan segera dimulai. Dengan membawa kain lepas dan minyak duyung, Lebay Ajib dari masjid mengayuh sepeda barunya tepat pukul 10 malam, karena dia harus sampai di Bukit Setan pas pukul 11:30 malam. Awalnya cukup cerah sehingga bulan purnama penuh terlihat cukup jelas. Sementara itu, warga Pondok Syekh Alim sudah menyiapkan api unggun di halaman rumah Mandor besar Parti sambil menunggu hasil kerja Lebay Ajib dengan perasaan yang harap-harap cemas. Walaupun usianya sudah mengarah senja, namun Lebay Ajib masih terlihat kekar dan mampu mengendarai sepeda sejauh 8 km. Menuju Bukit Setan, dari masjid dia mengayuh sepeda melewati Pondok Jati, Said Dadap Kedai, Muka Emplesen, Sedai Dadap, terus Pondok Kulon, kemudian berbelok kiri menuju arah Pondok Syekh Alim. Sinar bulan purnama penuh tidak dapat langsung menembus jalan karena terlindung celah-celah daun karet yang rimbun. Setelah mendekati kawasan Bukit Setan, Lebay Ajib mulai menyiapkan peralatannya. Kain lepas diselendangkan di kedua bahunya setelah terlebih dahulu diolesi minyak duyung yang telah diisi dengan doa pembelenggu setan. Dia mengurangi kecepatan sepedanya. Tak lama kemudian, seekor burung malam menyambar kepalanya. Namun Lebay Ajib tenang. Dalam hatinya berkata, "Lekaslah kau muncul, perempuan sundel." Benar saja, begitu Lebay Ajib mencium bau harum, kuntilanak itu muncul dengan mengenakan gaun berwarna putih, memakai kerudung yang juga berwarna putih. Perempuan sundel itu duduk di sebuah pondok pohon karet. "Bang, mau kemana?" kuntilanak itu bertanya. Lebay Ajib menjawab, "Mau ke kuburan Pondok Syekh Alim." "Kamu ngapain di sini?" Lebay Ajib balik bertanya. Sementara dalam hatinya dia berkata, "Kena kau sekali ini. Sama, aku juga mau ke sana. Boleh aku ikut denganmu, Bang?" "Ayolah, mari ku bonceng," ajak Lebay Ajib. Tanpa berbicara, perempuan itu langsung naik di boncengan Lebay Ajib. Tak buang waktu, cepat-cepat dia menyilangkan selendang kain ke badan perempuan itu, lalu mengikatkan ke badannya dengan simpul mati sekuat-kuatnya, lalu menggenjot sepedanya sekencang mungkin. Kuburan Syekh Alim sebenarnya masih jauh, yaitu perbatasan Dusun Binjai Manis. Satu-satunya jalan adalah melintasi depan rumah
Mandor Besar Parti. Cara inilah yang akan dilakukan lebih ajib. Dia akan membawa kuntilanak itu melewati rumah Mandor Besar Parti. Melihat ada kobaran api unggun dari kejauhan, perempuan itu meminta agar diturunkan di tikungan yang sunyi. "Aku turun di sini saja, Bang," pinta perempuan itu agak panik. Namun lebih ajib seolah-olah tidak mendengarkannya. Dia malah mempercepat sepedanya menuju halaman rumah Mandor Besar Parti. Perempuan yang diboncengnya itu meronta-ronta sambil mencakar-cakar muka lebih ajib. Tapi tidak dipedulikan. Kuntilanak itu pun tak bisa melepaskan diri karena sudah diikat dengan sangat kencang. Bang Mandor, ini kuntilanaknya di belakangku. Cepat tangkap!" teriak lebih ajib sambil terengah-engah dia turun dari sepedanya. Mandor Parti dan warga yang sudah ramai ingin melihat kuntilanak sama-sama bengong. Memang ada sesuatu yang dibonceng lebih ajib. Tapi mereka bertanya-tanya, kok kuntilanaknya kecil ya? Lebih ajib sendiri heran mengapa para warga hanya diam saja. "Apa yang kalian tunggu? Lihat ini yang kubawa," ujarnya sambil melepaskan kain gendongnya. Anehnya perempuan itu sudah berubah wujud menjadi seekor musang bulan yang sudah mati. Semua terkejut, tapi Mandor Parti dan warga pondok Syekh Ali percaya bahwa lebih ajib telah berhasil menangkap kuntilanak. Walaupun kenyataannya dia hanya membawa bangkai musang bulan. Setidaknya muka lebih ajib yang masih berdarah dan terdapat luka bekas cakaran adalah bukti bahwa dia sungguh-sungguh dengan usahanya. Mandor Besar Parti mendekati lebih ajib. "Kami sangat berterima kasih atas bantuan Bapak menangkap kuntilanak itu, walaupun dalam kenyataannya hanya membawa bangkai musang. Lalu kita apakan bangkai musang itu?" ujarnya. Lebih ajib yang sedikit malu meminta maaf karena tidak berhasil membawa kuntilanak dalam wujud yang asli. "Kalau begitu bangkai musang ini kita bakar saja. Mari kita bacakan ayat kursi bersama-sama dengan niatan di dalamnya bahwa kita tidak membakar musang, akan tetapi membakar kuntilanak," kata lebih ajib. Bangkai musang bulan dilemparkan ke tengah api. Api unggun yang sedang menyala. Warga yang menyaksikan ada yang muntah mencium bau anyir yang keluar dari bangkai musang yang hangus terbakar. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara menjerit-jerit kesakitan dan lenyap. Berarti kuntilanak itu merubah dirinya menjadi bangkai musang, kata Mandor Besar Parti. Yang lainnya mengangguk-angguk tanda percaya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.